Tidak semua yang harus berubah adalah orangnya. Kadang yang harus berubah adalah sistemnya. Pernahkah kita melihat masalah yang sama terjadi berulang kali? Orangnya berganti, pemimpinnya berganti, programnya berganti, tapi masalahnya tetap sama. Kenapa? Karena mungkin kita terus memperbaiki gejalanya, tetapi tidak pernah mengubah sistem yang menghasilkan masalah itu. Transformasi membutuhkan keberanian. Mari kita lihat Nehemia. Ketika dia melihat Yerusalem dalam reruntuhan, dia tidak berkata, "Sudahlah, memang dari dulu begini." Dia melihat kenyataan, dia menangis, dia berdoa, dia mendiagnosis dan berkata, "Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem." Nehemia 2 ayat 17. Jadi perhatikan, Nehemia tidak menutupi kerusakan. Dia berani mengakuinya karena transformasi dimulai ketika kita berani melihat apa yang sebenarnya rusak. Pemimpin Kristen tidak hanya bertanya siapa yang salah, siapa. Tetapi dia bertanya apa yang membuat masalah ini terus terjadi. Jangan hanya mengubah orang, ubahlah kondisi yang terus menghasilkan masalah yang sama. Tetapi ada satu hal yang sangat penting. Tidak semua yang lama harus dibuang. Dan tidak semua yang baru harus diterima. Paulus berkata dalam 1 Korintus 9 ayat 22, "Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya." Mengapa Paulus melakukan itu? Bukan karena ia kehilangan prinsip, tetapi karena ia ingin memenangkan manusia bagi Injil. Paulus mengubah cara, tetapi tidak mengubah misi. Maka prinsip strategic transformation adalah nilainya tetap, metodenya berkembang, dan misi berjalan. Saudara, cara pelayanan boleh berubah, teknologi boleh berkembang, generasi boleh berganti. Tetapi metode boleh diperbarui, tetapi Kristus harus tetap jadi pusat, Injil harus tetap jadi dasar, martabat manusia tetap dijaga. Kesetiaan kepada Tuhan tidak selalu berarti melakukan segala sesuatu dengan cara yang sama. Dan inilah yang sering kita lupakan. Transformasi bukan sekedar membuat program baru. Transformasi harus masuk ke kehidupan nyata, masuk ke kalender, anggaran, peran, budaya, pengambilan keputusan, dan evaluasi. Dan learning. Karena kalau kita berkata generasi muda penting tetapi tidak pernah memberi mereka ruang mengambil keputusan, maka sistem kita sedang berkata kalian tidak penting. Kalau kita berkata keluarga penting tetapi semua sistem pelayanan membuat orang tidak punya waktu untuk keluarga, maka sistem kita sedang berkhotbah lebih keras daripada kata-kata kita. Karena itu, what we truly value will eventually appear in what we schedule. Apa yang benar-benar kita nilai akan terlihat dalam apa yang kita jadwalkan, biayai, beri wewenang, dan evaluasi. Jadi hari ini jangan hanya bertanya siapa yang harus berubah. Coba tanya, apa yang harus berubah supaya kehidupan yang baru dapat bertumbuh. Mungkin Tuhan sedang meminta kita berhenti mempertahankan sesuatu karena takut berhenti menolak sesuatu hanya karena baru. Dan mulai berani melakukan perubahan yang setia kepadanya. Karena transformasi butuh keberanian. Perhatikan ini, lihatlah yang rusak, beranilah mengubah yang perlu berubah, setialah kepada Kristus. Nehemia mengajarkan berani membangun kembali. Paulus mengajarkan berani. Mari kita berani untuk menyesuaikan cara. Dan kita belajar jangan takut berubah. Karena perubahan itu diperlukan untuk tetap setia kepada misi Allah. Tuhan memberkati.